Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan mereview sebuah headphone gaming yang harganya itu cukup affordable karena dia dijual hanya di bawah 200.000, lebih tepatnya 179.000. Ini adalah Digital Alliance V Fit. Jadi headphone gaming ini harganya sangat terjangkau dan kalau dari sisi fitur dia udah lengkap ya, seperti standar headphone gaming pada umumnya. Kita bahas aja langsung apa kelebihan dan kekurangan dari headphone gaming ini. Dan seperti biasa kalau kalian berminat dengan barang ini, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Langsung aja kita bahas dan akan gue bahas dari build quality dan desainnya. Kalau dari sisi desain, seperti layaknya headphone gaming pada umumnya, gue rasa desain headphone gaming tuh mirip-mirip ya. Begitu juga dengan Digital Alliance V Fit ini. Dia mempunyai desain RGB di sisi kiri dan kanannya. Unit yang gue pegang ini warnanya hitam, tapi kalau nggak salah dia menyediakan 3 varian warna, ada hitam, ada putih, dan ada kalau nggak salah tuh pink gitu ya. Jadi kalau kalian gamer cewek juga bisa banget mempertimbangkan headphone ini. Kita lanjut lagi, untuk material sendiri dia berbahan plastik, dan untuk build quality-nya udah cukup oke, mengingat harganya yang cukup affordable tersebut. Untuk layout-nya sendiri dia simple banget ya, dia ada kabel yang menyatu, dan ini kabelnya nggak detachable, jadi dia nggak bisa digonta-ganti. Tapi kabar positifnya kabelnya ini udah menggunakan braided cable, jadi lebih rapih dan terkesan lebih baik secara build quality, dan durability-nya pastinya juga lebih bagus. Untuk kabelnya cukup panjang, ini disediakan panjangnya 1,8 meter dan dia outputnya itu berupa USB dan 3,5 mm. Kalau kalian pengen menggunakan headphone ini untuk mikrofonnya juga, kalian harus colok ke cabangnya yang dari 3,5 mm ke 2 cabang yang berbeda untuk headphone, dan untuk mikrofonnya itu udah disediakan di paket pembeliannya. Jadi kalian bisa pakai ini misalkan di handphone, kalian nggak perlu kabel cabang tersebut. Tapi kalau misalkan kalian pakai mikrofonnya buat di PC, kalian tinggal colok aja kabel yang udah dikasih dari Digital Alliance tersebut. Di depannya pastinya ini ada mikrofon yang bisa kalian adjustable, dan untuk volume controlnya dia ada di bawah sini. Volume controlnya memang agak kecil ya, dan ini berupa putaran aja. Sisanya sih udah nggak ada apa-apa lagi. Dari layoutnya pastinya ada tulisan left right dari sisi kiri kanannya ini. Untuk adjustable headnya dia modelnya kayak ditarik seperti ini ya, dan ini bahannya gua rasa kayak semi kulit gitu untuk bagian atasnya. Dan untuk tulang-tulangnya semua ini berbahan plastik. Untuk fittingnya sendiri, sayangnya ini tuh nggak terlalu pas buat kepala gue. Jadi sayangnya untuk ear cup-nya ini memang nggak bisa kita atur untuk pergerakan vertikalnya. Jadi dia modelnya ketika kita pakai agak sedikit neken di sisi bawahnya. Seperti yang kalian lihat, kalau gue pakai dia bawahnya ini agak lebih nempel dibandingkan sisi atasnya. Dan kalau kalian punya kepala yang lebih lebar, mungkin ini akan lebih pas buat kalian. Tapi kalau buat gue, ini dalam pemakaian sekitar setengah jaman aja udah berasa agak neken. Jadi untuk kenyamanannya gue sendiri ngerasa kurang pas. Dan sekarang kita langsung ngetes aja yuk kualitas mikrofon dari Digital Alliance V Fit ini. Oke, dan sekarang gue udah ngetes mengenai kualitas dari built-in microphone Digital Alliance V Fit ini. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri. Untuk ruangan gue ini, dia mempunyai banyak suara noise ya. Salah satunya adalah dari fan di PC gue terdengar cukup keras. Ada suara dari lighting dan lain sebagainya. Jadi kira-kira kalian tuh bisa mendengar gak sih suara background noise yang ada di sekitar gue ini? Dan untuk mikrofonnya sendiri kalian bisa adjustable sesuai dengan keinginan kalian. Semakin dekat akan semakin jelas pastinya suaranya, dan kalau gue jauhin ya kira-kira seperti inilah mengenai kualitas mikrofonnya. Jadi kalian lihat sendiri, dan sekarang kita lanjut lagi ke reviewnya. Oke, selanjutnya untuk spesifikasinya sendiri, dia mempunyai driver sebesar 50 mm, mempunyai berat 300 gram, dan dia udah kompatibel dengan berbagai macam OS. Jadi dia bisa Windows, bisa Mac, bisa buat smartphone, Xbox, dan lain sebagainya. Dia udah support buat berbagai macam device. Jadi sekarang kita langsung aja yuk bahas gimana sih pengalaman gue menggunakan Digital Alliance V Fit ini, terutama dari bagian sound quality-nya. Jadi ketika pertama gue menggunakan Digital V Fit ini untuk misalkan bermain game, suara yang gue rasakan dari Digital V Fit ini dia lebih mengutamakan di area mid sama low-nya. Jadi kalau buat game misalkan gue pakai buat main CS, gue cukup bisa mendengar ledakan-ledakan itu dengan cukup baik ya. Jadi suara dentumannya tuh lebih fun buat gue, dan suara tembakannya juga terdengar cukup enak.
Tapi sayangnya kalau kalian ngomongin suara step kakinya, suara detail-detailnya itu agak sedikit kurang di Digital Alliance Vivid ini. Jadi gue rasa memang untuk harganya dia lebih mengutamakan di bagian mid dan low frekuensinya. Kalau kalian pakai buat multimedia, misalkan buat nonton film, di sini tuh cukup seru karena dialognya terdengar cukup jelas, terus suara-suara misalkan actionnya, suara-suara ledakan, misalkan dan lain sebagainya untuk sisi bassnya, di sini tuh terdengar cukup enak kalau kalian pakai buat nonton film. Kalau buat musik, gua rasa ini akan menjadi plus minus. Yang pertama adalah kalau buat musik-musik R&B atau hip hop atau misalkan EDM, ini mungkin akan cocok ya karena dia bermain di sektor bass yang cukup berasa, impact-nya cukup deep juga untuk harga headphone di bawah 200.000 seperti ini. Tapi kalau kalian mungkin suka dengan musik-musik klasikal atau musik rock, gue rasa apa yang dihasilkan dari suara Digital Alliance Vivid ini kurang cocok untuk genre tersebut karena high frekuensinya itu cenderung minim ya. Jadi suara-suara detail, suara-suara petikan gitar itu agak berasa kurang greget aja kalau buat gue. Jadi dia memang lebih mengarah ke arah warm untuk karakter dari suara Vivid ini. Tapi kalau kalian pecinta bass, kalau kalian suka tipikal vokal yang lebih maju, mungkin aja kalian cocok sih dengan karakter suara yang dihasilkan dari Digital Alliance Vivid ini. Untuk separasi dan stagingnya, gue rasa gue nggak ada masalah untuk harga yang ditawarkan, udah cukup baik secara teknisnya. Jadi paling itu aja ya yang bisa gue share mengenai pengalaman gue seminggu belakangan ini menggunakan Digital Alliance Vivid ini. Kira-kira kalau misalkan kalian cocok dengan preferensi suaranya atau misalkan kalian suka dengan desainnya, kalian boleh banget mempertimbangkan Digital Alliance Vivid ini kalau kalian punya budget di bawah 200.000. Sekali lagi link pembelian udah gue taruh di deskripsi di bawah. Thank you bagi kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.